Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Saat ini saya akan membahas sebuah komentar yang diberikan oleh Rahasia Alif Channel. Dia mengomentari konten saya yang berjudul Kesaksian Almarhum Junaidi Salat. Nah, di sana almarhum Junaidi Salat memakai peci atau kopiah pada waktu bersaksi. Kemudian Rahasia Alif Channel itu mengomentari seperti ini. Kok gak pakai kalung salib ya? Masih demen pakai kopiah. Sama simbol sendiri gak pede. Nah, kita harus tahu apakah memang benar yang namanya peci atau kopiah itu cuma simbol agama tertentu. Jadi kita harus mengerti dulu sejarah peci atau kopiah itu sendiri. Banyak artikel yang mengatakan bahwa sejarah peci atau kopiah itu bukan simbol agama, justru itu adalah lambang nasionalisme. Peci sering dipakai oleh para pejabat di acara kenegaraan. Di dalam keseharian, peci juga seringkali mungkin dipakai oleh pria dari kaum muslim saat pergi sembahyang ke masjid. Nah, akibatnya banyak orang memakai itu di tempat ibadah dan peci sering diartikan sebagai simbol dari agama tertentu. Tetapi padahal sejarahnya menjelaskan tidak demikian. Awalnya, peci yang disebut songkok dalam bahasa Melayu memang dibawa oleh pedagang Arab yang masuk ke semenanjung Malaysia. Namun jauh sebelum masa itu, bentuk penutup kepala seperti songkok itu sudah ada di bagian negara Asia yang lainnya. Nah, di dalam sebuah artikel yang berjudul The Origin of the Songkok or Kopiah yang dimuat di The Brunei Times di tahun 2007, Rosan Yunus itu mengatakan bahwa songkok berasal dari pedagang Arab yang memperkenalkan budaya mereka. Nah, memakai songkok sudah menjadi pemandangan umum di semenanjung Malaysia pada abad ke-13 saat Islam mulai masuk dan mengagak di kawasan itu. Bentuk penutup kepala seperti songkok juga ditemukan di daerah di Nusantara kita. Misalnya seperti songkok reca, itu ada di Bone, Sulawesi Selatan. Songkok reca ini biasanya itu dibuat dari serat pelepah daun lontar. Nah, menurut sejarahnya, songkok ini menjadi penanda bagi pasukan Bone saat berperang melawan pasukan Tator pada tahun 1683. Penutup kepala dengan berbagai nama memang ditemukan di wilayah Asia Tengah dan Asia Selatan. Nah, kalau kita juga melihat di dalam tradisi Yahudi, itu juga terdapat topi kecil yang dinamakan kipah atau adu, atau mungkin bisa disebut juga yarmulka, yang dipakai saat peribadatan pada waktu itu. Hukum Yahudi itu juga menyatakan bahwa seorang laki-laki diwajibkan untuk menutup kepala selama melakukan ibadat yang ada. Nah, pemakaian kipah yang awalnya hanya sebuah kebiasaan, belakangan ini dipakai untuk membedakan orang-orang Yahudi dari masyarakat yang lainnya. Tapi kalau kita lihat di kawasan Asia Selatan seperti India, Pakistan, atau Bangladesh, pemakaian songkok itu juga membudaya. Bukan hanya masyarakat Muslim saja yang memakainya, namun juga masyarakat Hindu di India itu juga memakai. Nah, harus diakui pemakaian songkok di Nusantara itu dipopulerkan oleh seorang yang bernama Soekarno. Awalnya saat rapat Jong-Java tahun 1921 di Surabaya, ia menegaskan tentang pentingnya sebuah simbol dari kepribadian Indonesia. Dan ia akhirnya memakai yang namanya peci atau kopiah itu sebagai simbol nasionalisme Indonesia. Nah, di dalam buku autobiografinya yang ditulis oleh Cindy Adams, Soekarno mengakui bahwa pada awalnya ia malu dan takut ditertawakan pada waktu memakai
peci atau kopiah itu. Namun ia berkata kepada dirinya sendiri bahwa dirinya harus menjadi pemimpin bukan pengikut. Jadi harus berani memulai sesuatu yang baru. Karena itu ia memperkenalkan songkok yang disebutnya dipakai oleh pekerja-pekerja bangsa Melayu. Dan itu asli kepunyaan rakyat kita. Katanya itu di depan forum Jom Java pada saat itu. Soekarno kembali juga menegaskan pentingnya pemakaian lambang Indonesia Merdeka itu dalam rapat Partai Nasional Indonesia atau PNI pada tanggal 4 Juli 1927. Nah, usul itu akhirnya disetujui dan menjadi identitas resmi kader PNI. Belakangan songkok itu lebih dikenal dengan sebutan peci yang menurut Soekarno berasal dari bahasa Belanda, yaitu kata pet atau topi dan ci yang artinya kecil. Rakyat lebih akrab menyebutnya sebagai peci atau peci Bung Karno. Tapi menariknya, ada sebuah catatan bahwa dalam pengasingan di Belanda tahun 1913, Dr. Cipto Mangunkusumo juga sempat terlihat mengenakan peci saat menghadiri rapat Partai SDAP atau Social Democratic Arbeiders Party. Dalam forum itu, Cipto bicara tentang semangat pergerakan nasional di tanah Jawa bersama Douwe Dekker dan Soejardhi Soedjodiningrat. Popularitas Soekarno yang kemudian menjadi presiden pertama RI membuat peci juga memasyarakat di Indonesia. Pemakaiannya sempat bertahan selama puluhan tahun sebelum akhirnya itu memudar. Kini peci digunakan sebagai busana pada kegiatan resmi kenegaraan bangsa kita Indonesia. Nah, jadi kita ketahui bahwa peci atau kopiah itu bukan lambang atau simbol agama tertentu, tetapi itu adalah simbol nasionalisme dari negara kita dan beberapa kebudayaan-kebudayaan negara lain pula. Nah, jadi orang tidak diukur keagamaannya dengan memakai sebuah simbol atau memakai peci atau memakai kalung salib. Banyak orang juga yang memakai kalung salib, tapi dia tidak menunjukkan keagamaannya. Jadi agama bukan diukur dari apa yang dia kenakan, tetapi agama seharusnya diukur dari apa yang dia lakukan di dalam kehidupannya. Bukan berarti orang yang memakai kalung salib lalu hidupnya itu menjadi seperti orang Kristen. Kita ketahui saat ini, keagamaan kita, hidup agama kita bukan diukur dari apa yang kita pakai, tetapi dari apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.